Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim Soul Justisia hari ini akan menampilkan simulasi persidangan mengenai tindak pidana perkosaan dengan saya Isaura Salsabila sebagai panitera pengganti, Nisrina Salsan sebagai Hakim Anggota 2, Yahya Samehe sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahdasia sebagai Hakim Anggota 1, Sheila Irawan sebagai Jaksa Penuntut Umum 1, Aditya Nabari sebagai Jaksa Penuntut Umum 2, Esther Ramasaban sebagai Penasihat 1, Arlando Yudhistira Jaya sebagai Penasihat Umum 2, Alfi Askia Elang sebagai terdakwa Julian Silham, Alan Danijen sebagai sipir, Lydia Ingrum sebagai korban Vera Regita, Paula Ivana Patricia sebagai saksi Isminaura, Afiani Nadira Putri sebagai ahli forensik, Jibril Aulia sebagai saksi mahkota dan Paras, Yorsi Kurniawan sebagai ahli psikologis, Ilham Redato sebagai Yusuf. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini, Jumat 19 Agustus 2022, kami dari tim Soul Justisia akan menampilkan simulasi persidangan mengenai tindak pidana perkosaan dengan nomor register perkara PDM strip 212-PIT-B-2/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama kurang lebih 80 menit. Sebelum kami memulai persidangan hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, tim kami akan menggunakan proyektor yang mengacu pada asas peradilan yang terbuka untuk umum. Lalu, pada persidangan nantinya, kepada Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin sekalian, akan sering terdengar kata dianggap telah dibacakan atau dan seterusnya sebagai bentuk ringkasan persidangan yang akan kami tampilkan. Selain itu, ada beberapa singkatan-singkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasal 285 dan 286 KUHP akan disingkat menjadi pasal Pasal 285 dan 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan disingkat menjadi Pasal 285 dan 286 KUHP. Lalu yang kedua, PT Jakarta Jaya Model akan disingkat menjadi PT DJM. Baik, sebelum persidangan kami dimulai, izinkanlah saya untuk menyampaikan sinopsis dari kasus hari ini. Vera Regita adalah seorang model yang bekerja di bawah naungan PT Jakarta Jaya Model, tempat di mana ayah tirinya, Julian Ilham, SEMM, bekerja sebagai direktur operasional. Namun sejak pandemi COVID-19, PT tersebut mengalami penurunan omset yang membuat Julian merasa frustasi, merasa kesal, merasa marah, hingga ia terus-menerus melampiaskan emosinya pada Vera Regita dan ibu kandungnya, yaitu Amelia Widya, dengan cara ditendang, dipukul, dilempari barang, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya, untuk menjaga pemasukan PT tersebut, diputuskan bahwa PT Jakarta Jaya Model akan membuka open recruitment model baru, yang dimana Julians meminta Vera Regita untuk turut serta dalam open recruitment model tersebut. Awalnya Vera tidak mau, karena Vera bilang ia ingin fokus pada perkuliahannya. Namun Julians terus-menerus mengancam Vera, bahkan memukulinya, hingga mau tidak mau Vera harus menuruti keinginan ayah tirinya. Akhirnya melalui pekerjaan barunya, Vera mengenal dua model lainnya, yaitu
dan Syifa Azahra. Namun yang tidak mereka ketahui, PT tersebut menyeleksi mereka sebagai peraga majalah dewasa. Dan setiap kali Vera, Ismi, atau Syifa menolak untuk berpose, Julians akan mengancam mereka. Karena takut dan tidak punya pilihan lain, ketiga model tersebut mau tidak mau harus menuruti perintah-perintah dari Julians. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 16 Mei tahun 2021, bertepatan di Hotel Maharaja, Vera, Ismi, dan Syifa mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh Julians Ilham bersama dengan dua rekannya, yaitu Adam Karas dan Ananda Frisky. Ketiganya membuat rencana pemerkosaan tersebut ketika mereka tengah menyeleksi foto-foto yang akan diterbitkan pada majalah selanjutnya. Setelah kejadian di hotel pada malam itu, Julians terus memaksa Vera untuk menuntaskan hasrat-hasrat seksualnya dengan ancaman apabila Vera menceritakan kejadian tersebut pada orang lain, Julians akan menyebarkan rekaman pemerkosaan yang ia lakukan pada Vera Regita ke ranah publik. Karena ancaman tersebut, tentu saja Vera merasa takut, Vera merasa kalut, trauma, hingga depresi yang hampir membawanya pada ujung maut sebelum akhirnya dicegah oleh ibunya. Sekian sinopsis kasus hari ini. Selanjutnya akan dibacakan tata tertib oleh petugas. Tata tertib persidangan. 1. Pasal 232 ayat 2 KUHP. Pada saat majelis hakim memasuki ruang sidang dan meninggalkan ruang sidang, semua harap berdiri untuk menghormati. 2. Pasal 218 ayat 1 KUHP. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Pasal 219 ayat 1 KUHP. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu. 4. Pasal 217 ayat 2 KUHP. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara ketertiban di persidangan wajib dilaksanakan dengan cermat. 5. Pasal 219 ayat 2 KUHP. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas dan jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan peledak, atau alat maupun benda yang membahayakan keamanan sidang. 6. Pasal 219 ayat 2 KUHP. Siapapun yang siapapun yang di sidang pengadilan jika tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas perhatiannya bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Sekian tata tertib pengadilan yang saya bacakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh panitia. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pengunjung sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan dilangsungkan sidang perkara dengan nomor isi perkara PDM strip 212-2/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa Julians Ilham. Pada hari ini, Senin 7 Februari 2022 akan segera dimulai. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum, dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Pada para hadirin dimohon untuk berdiri.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Setelah Majelis Hakim amati ruangan ini telah layak dan patut dijadikan ruang persidangan sesuai dengan pasal 230 KUHP dan berdasarkan pasal 217 KUHP, Majelis Hakim mengingatkan pada para pengunjung sidang untuk menjaga kesopanan dan ketertiban selama jalannya persidangan. Dan bagi yang membawa alat komunikasi dapat dinonaktifkan terlebih dahulu. Sebelum dimulai persidangan, Majelis Hakim akan memastikan sesuai dengan pasal 153 ayat 5 KUHP, agar yang belum mencapai umur 17 tahun tidak diperkenankan masuk ke ruang persidangan. Dan bagi awak media yang ingin merekam atau mengambil video dalam persidangan ini, Majelis Hakim mengizinkan. Setelah dimatikan. Mengerti? Kemudian Majelis Hakim ingin mengonfirmasikan sesuai dengan surat dari Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2012 demi terciptanya peradilan yang transparan, akuntabel, dan teratur. Maka seluruh kegiatan persidangan akan didokumentasikan. Dapat dilihat di sana terdapat kamera video yang akan merekam jalannya persidangan yang bagian dari berita acara persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti sesuai dengan pasal 202 ayat 1 KUHP. Panitera, sudah bisa kita mulai? Bisa yang mulia. Bagaimana penuntut umum? Bisa yang mulia. Penasihat hukum? Bisa yang mulia. Baik, sidang kita mulai. Sidang hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perkosaan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara PDM 212-PP-2-2022-Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas nama terdakwa Julian Silham dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk umum, hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Tugas hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Siap. Terdakwa siap yang mulia. Baik, tugas sudah kembali. Terdakwa sudah duduk. Terima kasih. Selamat pagi saudara terdakwa. Selamat pagi, Yang Mulia. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa dalam keadaan tertekan. Tidak, Yang Mulia. Baik. Terdakwa berdasarkan pasal 157 ayat 2 KUHP, Majelis Hakim menuntut umum atau panitera akan mengundurkan diri apabila terkait hubungan keluarga atau sudah tinggal dengan terdakwa. Apakah dalam hal ini terdakwa memiliki hubungan tersebut? Saya tidak memiliki hubungan tersebut, Yang Mulia. Baik, berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan membacakan identitas saudara terdakwa terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan jelas. Nama lengkap, Julian Silham, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 19 Juli 1976. umur saudara, 46 tahun. jenis kelamin laki-laki dan berbangsa Indonesia. Benar? Benar, Yang Mulia. Agama, Islam, pendidikan terakhir, strata 2. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 035/SKK/12/2021 yang ditandatangani oleh saudara terdakwa. Benar? Benar, Yang Mulia. Baik saudara terdakwa, sebelumnya saya ingatkan saudara akan menaikkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini. Bila dirasa perlu, silakan dicatat yang nantinya akan menjadi bahan pembelaan saudara. Mengerti? Mengerti, ya? Dan berdasarkan pasal 54 KUHP dalam hal ini terdakwa berhak dan izin penasihat hukum. Benar, di samping kanan saudara merupakan tim penasihat hukumnya. Benar, Yang Mulia. Di samping kanan saya adalah tim penasihat hukum saya. Baik, para penasihat hukum, silakan maju untuk menyerahkan surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan pengakuan fakta. Para penuntut umum dan terdakwa silakan maju untuk pemeriksaan. Setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan dari berkas penasihat hukum telah sesuai dengan surat dari Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994. Dan agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan surat dakwaan. Penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, sebelum dibacakan surat dakwaan, para penuntut sidang harap memperhatikan perihal dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut umum. Penuntut umum, sudah dibacakan surat dakwaannya. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 112 garis miring P.1.7 garis miring EP.1 garis miring 1
2022. A. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. B. Status penangkapan dan penahanan dianggap telah dibacakan. C. Dakwaan primer bahwa terdakwa Julian Ilham SMM selaku Direktur Operasional PT Jakarta Jaya Model yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2021 di Hotel Maharaja, Jalan Kapten Tendian nomor 4, Pelamampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perkosaan bersama dengan saksi Adam Karas Eskom selaku editor yang dilakukan penuntutan secara terpisah, dan saksi Ananda Friski Eskom selaku redaktur pelaksana yang dilakukan penuntutan secara terpisah untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang bertentangan dengan pasal 285 KUHP tentang perkosaan dengan adanya suatu paksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap Vera Revita yang selanjutnya disebut sebagai korban dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa berdasarkan nomor keputusan perusahaan 001-413-3-3-5-2016 tertanggal 1 Mei 2016 tentang izin pendirian PT Jakarta Jaya Model yang selanjutnya disebut sebagai PT atas nama DJM yang bergerak di bidang pemotretan dan modeling yang beralamatkan di Jalan Melawai Raya nomor 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Bahwa korban selaku anak kandung dari Amelia Widya sekaligus anak tiri dan rekan kerja dari terdakwa diminta oleh terdakwa untuk turut serta dalam pemotretan, namun korban menolak dengan alasan korban ingin fokus pada perkuliahannya. Bahwa setelah mendapatkan penolakan dari korban, terdakwa melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap korban sehingga korban menerima tawaran terdakwa bahwa dengan ditandatanganinya kontrak, korban saksi Isminaura dan saksi Siva Zahra harus bersedia untuk menggunakan pakaian yang minim dan melakukan proses sensual. Bahwa selanjutnya setelah sesi kedua pemotretan telah berakhir, terdakwa melihat hasil foto pada pemotretan kedua milik korban. Terdakwa mengatakan kepada saksi Ananda Friski dan saksi Adam Karas bahwa terdakwa memiliki gairah pada korban untuk berhasrat meniduri korban. Pada tanggal 16 Mei 2021, korban saksi Isminaura dan saksi Siva Zahra menemui terdakwa ke Hotel Maharaja yang beralamat di Jalan Kapten Tendian nomor 4, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan dengan alasan sesi pemotretan selanjutnya yang bertema kamar. Sesampainya di Hotel Maharaja, terdakwa memberikan minuman yang sudah dicampur dengan tamazepam kepada korban, saksi Isminaura dan saksi Siva Zahra sambil berbincang terkait konsep dan pose yang harus mereka peragakan. Bahwa selanjutnya, setelah minuman yang diberikan oleh terdakwa kepada korban, saksi Isminaura dan saksi Siva Zahra habis, mereka merasa tubuhnya bergetar, pusing dan rasa kantuk yang luar biasa. Bahwa di ambang kesadarannya, korban melihat terdakwa berusaha melakukan perkosaan terhadapnya. Sedangkan kedua temannya saksi Isminaura dan saksi Siva Zahra dibawa oleh saksi Adam Karas dan saksi Ananda Friski. Kemudian korban tidak sadarkan diri. Bahwa sejak bulan Mei hingga bulan Agustus 2021, terdakwa memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dengannya dengan ancaman. Jika korban menolak, maka terdakwa akan mengancam dengan menyebarkan video hubungan seksual antara korban dengan terdakwa di akun komersial yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2021 di Hotel Maharaja, sehingga korban dengan terpaksa melakukan hubungan seksual dengan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan kekerasan seksual tersebut kepada korban dihitung dari bulan Mei 2021 hingga bulan Agustus 2021. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor BAP-28-VER-11-11-2021 tanggal 14 September 2021 menyatakan bahwa adanya robekan pada selaput darah hingga ke dasar yang dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa Julian Ilham SMM tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Subsidiar dianggap telah dibacakan. Perbuatan terdakwa Julian Ilham SMM tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP tentang perkosaan. Jakarta 15 Januari 2022. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut Umum 1 Sheila Irawan Esa Herman dan Jaksa Penuntut Umum 2 Aditya Nabari Mesana. Terima kasih ya. Baik, saudara terdakwa, apakah mengerti perihal surat dakwaan dibacakan oleh penuntut umum? Mengerti yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 156 ayat 1 kuhap, dalam hal ini saudara terdakwa berhak mengajukan keberatan. Bagaimana saudara terdakwa? Saya serahkan sepenuhnya kepada tim penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Saya membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkan keberatan kami yang mulia. Baik, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 untuk mendengar keberatan dari penasihat hukum. Kepada penuntut umum diperintahkan tetap hadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya dan pastikan terdakwa tetap dalam rumah tahanan. Mengerti? Mengerti yang mulia. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana perkosaan dengan nomor register perkara PDN Strik 212-IP-2-2-2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan tetap terbuka untuk umum. Terima kasih yang mulia. Selamat siang saudara terdakwa. Selamat siang yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik,
agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan keberatan dari penasihat hukum. Penasihat hukum, apakah sudah menyiapkannya? Sudah yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Keberatan atas surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara PD-112-P-7-EP-1-1-2022. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirnya yang kami hormati. Dengan hormat yang bertata di bawah ini, Esther Masomun SHMH dan Arlanda Yudhistira SHMH, para avokat yang berkantor pada Law Office of Masomun & Partners, bertindak untuk data atas nama terdakwa dengan identitas dianggap lebih bacakan. Setelah kami membaca dan menyimak surat dakwaan penuntut umum, keberatan kami atas surat dakwaan adalah sebagai berikut. Surat dakwaan obscure legal atau dakwaan kabur karena dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. A. Surat dakwaan penuntut umum tidak cermat. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirnya yang kami hormati. Surat dakwaan tidak cermat karena berkenaan tentang selisih dalam perkara yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dan perkara selaku editor, terdakwa Ananda Fristi selaku redaktur pelaksana dilakukan penentuan secara terpisah. Tidak seharusnya dilakukan pemisahan. Berdasarkan di atas, kami tim penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa surat dakwaan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima dan batal demi hukum. B. Surat dakwaan penuntut umum tidak jelas. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirnya yang kami hormati, bahwa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 16 Mei 2021 di Hotel Maharaja bukanlah terdakwa yang memasukkan tambah sekam ke dalam minuman milik saksi korban dan para saksi, melainkan saksi Adam Karas yang memasukkan tambah sekam ke dalam minuman, dan terdakwa hanya memberikan minuman itu kepada mereka. Berdasarkan di atas, kami tim penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa surat dakwaan penuntut umum sangat tidak jelas, maka surat dakwaan penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. C. Surat dakwaan penuntut umum tidak lengkap. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirnya yang kami hormati, dalam surat dakwaan tidak dijelaskan secara lengkap perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa dapat didakwakan pasal 285 KUHP tentang perkosaan sebagaimana dalam surat dakwaan. Berdasarkan uraian di atas, kami tim penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak lengkap dalam merumuskan perbuatan material sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan batal demi hukum. Berdasarkan uraian di atas, kami tim penasihat hukum terdakwa sudah cukup membuktikan bahwa dakwaan yang disusun oleh penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Oleh karena itu akan menjadi adil apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Johan Ilham SHMM menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima dan batal demi hukum. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, bersama ini kami tim penasihat hukum terdakwa mengajukan permohonan agar yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Johan Ilham SHMM berkenan untuk memberikan putusan selah dengan amat sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum obscure legal. 3. Menyatakan agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum. 4. Menyatakan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan. 5. Memulihkan nama baik terdakwa. 6. Membayarkan biaya yang timbul pada perkara ini kepada negara atau subsidiar. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku, ex aequo et bono, dan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Demikian keberatan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya. Sebuah Tuhan yang Maha Esa memberikan kekuatan dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim yang bisa dan mengadili perkara aequo agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 11 Februari 2022, hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa Esther Masomun SHMH dan Arlanda Yudhistira SHMH. Sekian yang mulia. Baik, penuntut umum, apakah saudara mengajukan pendapat terus mohon pendapat dari penasihat hukum? Iya yang mulia, namun kami membutuhkan waktu 3 hari untuk mempersiapkan pendapat kami. Baik, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis 17 Februari 2022 untuk mendengar tanggapan dari penuntut umum. Untuk penuntut umum diperintahkan untuk tetap hadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya dan pastikan terdakwa tetap dalam ruang tahanan. Nanti yang mulia, dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana perkosaan dengan nomor register perkara PDMI 212-2-2-2022-2022 Jakarta Selatan. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan tetap terbuka untuk umum. Selanjutnya, Terima kasih Om. selamat siang saudara terdakwa. Selamat siang. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan pendapat dari penuntut umum. Penuntut umum, sudah siap yang pendapatnya? Sudah siap yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan. Pendapat penuntut umum atas keberatan tim penasihat
Setelah membaca, mengamati, dan memahami secara seksama isi dari nota keberatan penasihat hukum terdakwa, maka kami selaku penuntut umum menemukan adanya beberapa hal yang akan kami ajukan sebagai pendapat atas keberatan tim penasihat hukum terdakwa dalam persidangan ini sebagai berikut. A. Surat dakwaan penuntut umum obscurable atau dakwaan kabur karena dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Sungguh sangat disayangkan dalam keberatannya tim penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa dakwaan yang kami buat tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak memenuhi pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. 1. Terhadap keberatan yang menyatakan surat dakwaan tidak cermat. Surat dakwaan tidak cermat karena berkenaan dengan speeching. Kami tidak sependapat atas argumentasi tim penasihat hukum terdakwa yang melakukan kebijakan kami dalam merangka sistem splitting dalam penuntutan yang kami ajukan. Bahwa secara yuridis di dalam pasal 142 KUHP disebutkan bahwa penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana secara terpisah. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa pada prinsipnya kami penuntut umum mempunyai kebebasan untuk menentukan cara penuntutan terhadap masing-masing peserta kejahatan. Berdasarkan uraian di atas, maka keberatan tim penasihat hukum terdakwa terkait dengan splitting harus menyatakan tidak dapat diterima. Bahwa pada dasarnya, pembuatan surat dakwaan hanya landasan bagi hakim untuk memeriksa suatu perkara dan tidak seharusnya kami buktikan bagaimana proses keterlibatan saksi Adam Karas, saksi Ananda Rizky, saksi Siva Azhar maupun saksi Ismi Naura dalam perkara ini, karena menurut kami keberatan mengenai hal tersebut sudah memasuki materi perkara sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Terhadap keberatan yang menyatakan surat dakwaan tidak jelas. Bahwa dalam surat dakwaan kami sudah menyatakan dan menguraikan dengan jelas tempus dari perkara ini, yaitu pada tanggal 16 Mei 2021. Bahwa kami juga telah menyatakan dan menguraikan dengan jelas perihal lokus delikti dari perkara ini, yaitu di Hotel Maharaja di Jakarta Selatan. 3. Terhadap keberatan yang menyatakan surat dakwaan tidak lengkap. 1. Surat dakwaan tidak lengkap dalam merumuskan perbuatan material. Menurut hemat kami, keberatan yang disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa telah memasuki materi pokok perkara dan baru dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan. Sehingga keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan tidak lengkap harus menyatakan tidak dapat diterima. Sungguh sangat disayangkan jika dalam keberatan tim penasihat hukum terdakwa bersikukuh menyatakan bahwa dakwaan yang kami susun obscurable karena surat dakwaan dianggap tidak memenuhi pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Terhadap hal tersebut, kami penuntut umum berpendapat bahwa jangan-jangan tim penasihat hukum terdakwa lah yang sama sekali tidak memahami isi yang dakwaan yang telah kami sampaikan. Kami yakin bahwa surat dakwaan tersebut telah kami susun secara cermat, jelas, dan lengkap. Namun mengenai pembuktiannya, hanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara hukum saja yang mempunyai wewenang untuk membuktikannya lewat proses pemeriksaan berdasarkan alat bukti di persidangan. Berdasarkan uraian di atas, maka keberatan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan obscurable karena dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima dan batal demi hukum. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah cukup bagi kami penuntut umum untuk menunjukkan bahwa dakwaan yang kami buat dapat diterima dan kami mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan keberatan dari tim penasihat hukum tidak dapat diterima untuk seluruhnya. 2. Menyatakan majelis persidangan atas nama terdakwa Julius Ilham SMM pada tahap pembuktian. Namun, apabila yang mulia majelis hakim ingin memberikan putusan ataupun tanggapan lain atas pendapat yang telah kami ajukan ini, mohon diputuskan dengan seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian pendapat hukum atas keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa ini kami sampaikan. Semoga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara diberikan keteguhan hati, iman, dan memberikan putusan sela. Jakarta, 15 Februari 2022, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut 1 Sheila Irawan SMA dan Jaksa Penuntut 2 Aditya Indra Bahari SMA. Terima kasih. Setelah majelis hakim bermusyawarah, sidang akan ditunda 5 hari depan, yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 dengan agenda pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Kepada penuntut umum diperintahkan untuk tetap hadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya dan pastikan terdakwa tetap dalam kemenangan. Mengerti? Mengerti yang mulia. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana perkosaan dengan nomor register perkara PDM Strip 212/P-2/2022/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan ini sidang kita dibuka dan tetap terbuka untuk umum. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Selamat siang saudara terdakwa. Selamat siang. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini. Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh kami selaku majelis hakim. Penuntut umum perhatikan, terdakwa dan penasihat hukum harap perhatikan. Putusan sela nomor register perkara PDM Strip 212/P
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut di bawah ini dalam perkara selama terdakwa. Terdakwa dianggap telah dibacakan. Status penahanan dianggap telah dibacakan. Dalam perkara ini, terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukumnya Esther Warma Sobun SHMH dan Arlando Yudhistira SHMH Advokat dan konsultan hukum yang terkantor pada Law Office of Warma Sobun and Partners. Selaku kuasa hukum terdakwa Julian Ilham SMM berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2021 bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pengadilan negeri tersebut dianggap telah dibacakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim Alutani. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan perkara ini dengan surat dakwaan penuntut umum tertanggal 15 Januari 2022 dengan nomor register perkara PDN strip 112-M-1.7-M-1.1-1-10-2022 yang dibacakan pada 7 Februari 2022 di muka persidangan sebagai berikut yang telah dibacakan. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan yang dibacakan pada tanggal 14 Februari 2022 di muka persidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar majelis hakim untuk memeriksa putusan selah dengan amat sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa pada dasarnya mempermasalahkan surat dakwaan penuntut umum yang dianggap absurd karena surat dakwaan penuntut umum dianggap tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, dan seterusnya. Menimbang bahwa terhadap keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah pula mengajukan pendapat tertanggal 14 Februari 2022 yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 17 Februari 2022 yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim memberikan pertimbangan atas dalil keberatan penasihat hukum, terlebih dahulu majelis hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam hal terdakwa atas penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari dan memperhatikan pendapat penuntut umum terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya dengan uraian sebagai berikut. 1. Surat dakwaan penuntut umum obscure atau dakwaan bagus karena dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Menimbang bahwa dalam hukum pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 14 sampai 16 dirumuskan perusahaan cermat, jelas, dan lengkap sebagai berikut dan seterusnya. A. Surat dakwaan tidak cermat. Menimbang bahwa pada perkara ini keberatan dari penasihat hukum terdakwa mengenai surat dakwaan penuntut umum yang tidak cermat meliputi A.1 Surat dakwaan tidak cermat berkenaan dengan skripsi dan seterusnya. B. Surat dakwaan tidak jelas dan seterusnya. C. Surat dakwaan tidak lengkap dan seterusnya. Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum disusun secara lengkap dan cermat yang meliputi rumus delikti dan opus delikti serta tata cara tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf D Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka eksepsi penasihat hukum atas dasar tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa karena semua keberatan penasihat hukum terdakwa telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 156 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan perkara terhadap terdakwa harus dinyatakan dilanjutkan. Menimbang karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak berdasar dan tidak dapat diterima, maka biar perkara ini ditemukan di bawah putusan hakim. Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan untuk menjatuhkan putusan selah. Mengingat pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa Julian Ilham SMM tidak dapat diterima. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum tertanggal 15 Januari tahun 2022 dengan nomor register perkara PDM strip 112-P-1 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 adalah memenuhi syarat sehingga dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini.
3. Menyatakan pengadilan negeri Jakarta Selatan akan tetap melanjutkan persidangan atas nama terdakwa Julian Silham SMM. 4. Menyatakan terdakwa Julian Silham SMM untuk tetap berada dalam tahanan. 5. Menangguhkan dia dalam perkara ini hingga putusan akhir. Demikianlah putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh kami, Yahya Esam Yahya SHMH, sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Nisrina Sausani SHMH dan Anda Sia SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut ditetapkan pada persidangan terbuka umum pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saura Salsabila Irfani Esa sebagai Panitia Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Sheila Irawan SHMH dan Aditya Indra Bahari SHMH selaku penuntut umum. Terdakwa dan West Esther Warma Sabun SHMH dan Arlando Yudhistira SHMH selaku tim penasihat hukum terdakwa. Jakarta, 22 Februari 2022, Hakim Ketua Sidang Yahya Esam Yahya. Hakim Anggota 1, Ahda Askia SHMH. Hakim Anggota 2, Nisrina Sausar SHMH. Baik, dengan demikian, isi putusan selain dibacakan oleh Majelis Hakim yang pada intinya menolak nota keberatan dari penasihat hukum. Untuk seluruhnya, oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penuntut umum. Penuntut umum apakah sudah siap dengan alat bukti dan barang buktinya? Kami membutuhkan waktu 1 bulan untuk menyiapkan alat bukti dan barang buktinya, beserta secara sah dan patut ke muka persidangan. Keberatan Anda? Kami rasa penuntut umum bisa menyiapkan barang bukti dan alat buktinya dalam waktu 2 minggu. Mohon pertimbangannya yang mulia. Setelah majelis hakim bermusyawarah, kami memberi waktu selama 2 minggu untuk penuntut umum menyiapkan alat bukti dan barang bukti. Bagaimana penuntut umum? Baik yang mulia, kami akan menyiapkan semua bukti dan barang buktinya dalam waktu 2 minggu. Baik, dengan demikian sidang akan ditunda 2 minggu ke depan, yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penuntut umum. Pada penuntut umum diperintahkan tetap hadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya dan pastikan terdakwa tetap dalam tahanan. Mengerti? Mengerti yang mulia? Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana perkosaan dengan nomor register perkara PDM 212 garis miring B garis miring 2 garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan tetap terbuka untuk ini. Silakan duduk. Terima kasih. Selamat siang saudara terdakwa. Selamat siang Ibu. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini. Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, agenda sidang kita pada hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penuntut umum. Penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat bukti dan barang buktinya? Sudah siap yang mulia. Pada hari ini kami akan menyiapkan 1 orang saksi korban, 1 orang saksi, dan 1 orang ahli beserta alat bukti secara sah dan patut ke muka persidangan. Jadi korban bisa hadir? Bisa yang mulia. Namun dikarenakan saksi korban mengalami trauma terhadap terdakwa, kami mengharapkan untuk terdakwa tidak hadir dalam persidangan. Keberatan yang mulia untuk tidak menghadirkan terdakwa melanggar due process of law, yaitu melanggar hak terdakwa memberikan tanggapan terhadap kesaksian korban. Mohon pertimbangannya yang mulia. Apakah benar penuntut umum membawa surat keterangan dari korban? Kami belum menyiapkan yang mulia. Timbang dari penasihat hukum diterima. Tolong tetap ajukan terdakwa pada persidangan ini. Baik yang mulia. Kepada saudara terdakwa, silakan duduk sambil penasihat hukumnya. Penuntut umum, siapakah saksi pertama kali? Saksi pertama adalah saksi korban yang mulia. Hadirkan saksi. Tugas hadirkan saksi korban ke muka persidangan. Siap. Korban siap yang mulia. Baik, tugas sudah kembali. Korban silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Selamat siang saudari saksi. Selamat siang yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saya sedikit kurang sehat yang mulia. Tapi mampu mengikuti persidangan pada hari ini. Iya yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan tertekan? Sedikit
Iya benar yang mulia. Bisa menjelaskan pekerjaan sebagai model PT DJM? Saya disuruh melakukan pose sensual untuk majalah tulis di PT Jakarta JM. Baik, penuntut umum, silakan lanjutkan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Kepada saudari Vera Negita, apakah benar pada tanggal 16 Mei 2021 Anda dibawa ke Kota Raja untuk melakukan pemotretan? Iya benar. Bisakah Anda jelaskan bagaimana kronologinya? Pada saat itu saya dibawa oleh anak Rizky sama Adam Karas ke sebuah hotel. Tapi buat nomor kamarnya itu saya nggak ingat. Dan setelah saya masuk kamar itu udah ada alat pemotretan sama baju-baju yang akan saya pakai. Kemudian Julian Sila memberikan saya sebuah minuman. Dan setelah saya meminum itu saya sudah nggak minta apa-apa lagi. Ketika saya bangun pagi hari saya sudah tahu. Baik, apakah benar dihitung sejak bulan Mei hingga Agustus 2021 terdakwa melakukan pemaksaan hubungan seksual kepadanya? Iya benar. Oh, jadi Anda diperkosa oleh terdakwa setelah Anda minum dan yang berikan. Cukup dari kami yang mulia. Penasihat hukum, apakah saudari minta pertanyaan? Iya yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudari Vera Gita, berdasar pernyataan saudari bahwa saudari dalam keadaan di atas kesadaran, lalu diperkosa oleh klien kami. Apakah saudari yakin itu bukan halusinasi saja? Siapa tahu itu ada barang satu Anda Rizky mungkin? Kalau itu anak Rizky saya rasa sama Adam Karas sudah menunjukkan saya ke orang. Saudari yakin? Bukannya saudari dalam keadaan di atas kesadaran? Baik. Saudari Vera Regina, di dakwaan tertulis bahwa Anda melakukan percobaan bunuh diri karena paksaan klien kami. Yang mulia, saya ingin menunjukkan barang bukti nomor 3 yang telah kami titipkan ke penyidikan. Panitera, mohon dulu. Saudari Vera Regina, berdasarkan surat yang kami tunjukkan, Anda mengidap penyakit psikosomatis. Apakah saudari bisa jelaskan bahwa penyakit ini tidak ada hubungannya dengan... Mohon maaf, penasihat hukum, bisa suara yang kita sini? Ya, baik, saya ulangi. Saudara Vera Regina, berdasarkan surat yang kami tunjukkan, Anda mengidap psikosomatis. Apakah saudari bisa jelaskan bahwa jika ini tidak ada hubungannya dengan penyakit yang saudari derita? Keberatan yang mulia. Korban merasa tertekan. Mengenai pertanyaan yang diajukan oleh tim penasihat hukum kepada korban, tidak sepatutnya korban menjawab, tapi akan ada ahli yang nanti akan menjawabnya. Ya, seperti itu. Baik, pertanyaan diterima. Penasihat hukum, apa pertanyaan lagi? Cukup dari kami yang mulia. Baik, saudara terdakwa. Apakah tanggapan? Ada yang mulia. Silakan. Iya benar ya. Pada tanggal itu saya memang bertemu dengan Vera di Hotel Maraja. Tapi hanya untuk melakukan pemotretan saja. Mengenai pemerkosaan, saya nggak merasa memerkosa dia kok. Mungkin itu hanya halusinasinya dia saja. Dan saya juga nggak merasa mengancam dia kok. Dianya sendiri melakukannya dengan saya. Enggak yang mulia itu, saya nggak masalah. Kok kamu ada nggak sadarkan diri? Tapi dia benar-benar memperkosa saya yang mulia, saya mohon keadilannya yang mulia. Harap tenang. Saudara terdakwa, apa tanggapan lain? Tidak ada yang mulia. Saudara saksi, apa tanggapan? Sudah cukup yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, silakan ambil identitas terlebih dahulu. Dan karena saksi telah memberi keterangan di persidangan, saksi dapat duduk di tempat yang telah disediakan. Dan berdasarkan pasal 167 ayat 3 kuhap, saksi dilarang bercakap-cakap dengan saksi lain. Mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan. Penuntut umum, siapakah saksi selanjutnya yang akan dihadirkan? Dan selanjutnya adalah saksi Isminaura yang mulia. Namun, dikarenakan saksi Isminaura mengalami trauma yang sangat berat, sehingga berdasarkan pasal 153 ayat 3 KUHP, kami menyarankan untuk melakukan persidangan secara tertutup. Dan kami pun telah menyiapkan surat keterangan trauma dari saksi yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 153 ayat 3 KUHP menyebutkan untuk keperluan pemeriksaan, hakim persidangan membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai keasusilaan atau terdakwanya anak. Dengan ini sidang diskors. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Kepada para hadirin, dimohon untuk berdiri.
umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk keluar dari ruang persidangan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dilangsungkan sidang perkara dengan nomor register perkara PDM strip 212-2/2/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa Julius Ilham pada hari ini Selasa 8 Maret 2022. Pada penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Sidang lanjutan perkara tindak pidana perkosaan dengan nomor register perkara PDM strip 212-2/2/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, penuntut umum silakan hadirkan saksi yang dimaksud. Tugas hadirkan saksi Ismina Aura membuka persidangan. Siap. Saksi siap yang mulia. Petugas silakan kembali, saksi silakan duduk. Selamat siang, saudari saksi. Selamat siang yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan tertekan? Tidak yang mulia. Sebelumnya saudari sudah pernah di BAP? Sudah yang mulia. Baik, majelis hakim akan tunjukkan identitas saksi terlebih dahulu. Nama lengkap? Ismina Aura, Tempat tanggal lahir? Jakarta, 8 Februari 2002. Umur saudari? 20 tahun. Jenis kelamin perempuan dan berkebangsaan Indonesia benar? Benar yang mulia. Tempat tinggal? Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Agama? Kristen. Pekerjaan saudari? Mahasiswa. Pendidikan terakhir? SMA. Apakah saudari mengenal terdakwa? Iya, saya mengenal yang mulia. Mempunyai hubungan saudara atau semenjak 3 dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Hubungan pekerja? Iya yang mulia. Baik, sebelum saudari saksi memberikan keterangan di bawah persidangan, saudari saksi wajib diambil sumpah terlebih dahulu. Mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saksi dipersilakan berdiri lalu ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Petugas mohon dibantu. Siap. Tangan kiri diletakkan di atas kitab, tangan kanan membentuk huruf yang sejajar dengan telinga lalu ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Tuhan. Demi Tuhan. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Bahwa saya akan menerangkan. Keterangan dengan sebenar-benarnya. Keterangan dengan sebenar-benarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Petugas silakan kembali. Saksi silakan maju untuk memeriksa BAP. Baik, saudari saksi, apakah saudari tahu tujuan saudari dalam persidangan ini? Iya yang mulia. Saya dipanggil di sini sebagai saksi untuk kasus kekerasan seksual pemerkosaan yang dilakukan terhadap Vera Regita oleh Kak Julia. Apakah benar saudari pada tanggal 16 Mei 2021 berada di Hotel Maharaja? Iya, benar yang mulia. Apakah saudari mengetahui kenapa saudari diminta untuk datang ke hotel tersebut? Saya diminta
datang ke hotel tersebut untuk melakukan sesi pemotretan bersama teman-teman model lainnya yang mulia. Baik, penuntut umum silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih. Kepada saudari Ismi Naura, apakah saudari ingat kejadian waktu Anda berada di Hotel Maharaja? Iya, saya mengingat. Bisakah Anda jelaskan bagaimana kronologinya? Jadi pada saat hari kejadian, saya bersama model lainnya dipanggil oleh Pak Julian ke Hotel Maharaja untuk melakukan sesi pemotretan majalah. Setelah sampai sana, kami diberi makanan dan minuman oleh Pak Julian. Saya dengan senang hati meminum minuman tersebut dan makan makanan tersebut. Tetapi setelah saya selesai meminum minuman yang diberikan oleh Pak Julian, saya merasakan lemas, pusing dan juga Baik, sebelumnya, apakah Anda sudah ada curiga atau tidak ada curiga kepada terdakwa? Saya sebenarnya curiga terhadap terdakwa. Karena biasanya untuk makanan minuman disediakan oleh agensi, tetapi pada saat hari kejadian, Pak Julian lain bersikeras ingin memberikannya kepada kami. Baik, cukup dari saya, Mulia. Penasihat hukum, apakah Anda ingin mengajukan pertanyaan? Iya, Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari Ismi Naura, bagaimana saudari mencurigai klien kami? Padahal klien kami baik pada saudari, memberikan minuman kepada saudari. Saya mencurigai Pak Julian karena biasanya memang untuk konsumsi diberikan oleh agensi. Selama saya bekerja di perusahaan, beliau adalah orang yang sifatnya cukup cuek terhadap hal tersebut. Tetapi pada hari kejadian, memang Pak Julian lain bersikeras ingin memberikan langsung kepada kami, terutama minuman tersebut. Secara tidak langsung, saudari mencurigai klien kami yang membuat saudari tidak sadarkan diri. Padahal klien kami tidak melakukan apa-apa kepada saudari. Seharusnya saudari mencurigai Adam Karas atau Anda Rizky mungkin? Tidak, saya tidak mencurigai Adam Karas dan Nanda Rizky karena memang beliau berdua pernah memberikan makanan dan minuman kepada kami. Tetapi memang pada saat hari kejadian, Pak Julian lain bersikeras ingin memberikan kepada kami, bahkan memberikan minuman tersebut kepada kami. Baik, cukup dari saya Yang Mulia. Saudari saksi, apakah ada tanggapan? Saya berharap kiranya Yang Mulia diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan untuk menegakkan keadilan, dan saya juga berharap kiranya Pak Julian dapat dibalaskan sesuai dengan perbuatannya, pembalasan yang setimpal, karena sangat memberikan trauma kepada kami para korbannya Yang Mulia. Kepada saudari saksi, silakan ambil identitas terlebih dahulu dan silakan meninggalkan ruang persidangan. Mengerti? Mengerti Yang Mulia. Silakan. Baik, sidang tertutup telah selesai dan akan dilanjutkan dengan sidang terbuka. Dengan ini, sidang diskors. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk keluar dari ruang persidangan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dilangsungkan sidang perkara dengan nomor register perkara PDM-2/Pit-B-2/2/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa Julian Ilham pada hari ini Selasa 8 Maret 2022 akan segera dimulai. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan.
Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Sidang lanjutan perkara tindak pidana perkosaan dengan nomor register perkara PDM strip 212-2/2/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan tetap terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Tugas, hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Siap. Terdakwa siap yang mulia. Baik, tugas silakan kembali. Terdakwa silakan duduk. Selamat siang, saudara terdakwa. Selamat siang yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, untuk penuntut umum, siapakah saksi selanjutnya akan dihadirkan? Saksi selanjutnya adalah ahli forensik yang mulia. Baik, kepada saudara terdakwa silakan duduk di samping tim penasihat hukumnya. Dan penuntut umum, hadirkan ahli yang dimaksud. Tugas, hadirkan ahli forensik untuk persidangan. Siap. Ahli siap yang mulia. Baik, tugas silakan kembali. Ahli silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Selamat siang, saudari ahli. Selamat siang yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Saudara ahli dalam keadaan tertekan? Tidak. Sebelumnya saudari sudah pernah di BAP? Sudah. Baik, majelis hakim akan tunjukkan identitas terlebih dahulu. Nama lengkap? Afi Eni Menurutumi. Tempat dan tanggal lahir? Jakarta 25 Maret 1984. Umur? 37 tahun. Jenis kelamin perempuan dan berkebangsaan Indonesia, benar? Benar yang mulia. Tempat tinggal? Jalan Pertamina Raya nomor 23, Tangerang Selatan. Agama? Islam. Pekerjaan saudari? Saya bekerja sebagai dokter di salah satu rumah sakit di Jakarta. Baik, pendidikan terakhir? Master of Science. Apakah saudari ahli mengenal terdakwa? Tidak. Baik, sebelum saudari ahli memberi keterangan di bawah persidangan, ahli wajib diambil sumpahnya terlebih dahulu. Mengerti? Mengerti. Silakan. Baik, saudari ahli dipersilakan untuk berdiri, ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Tugas, mohon dibantu. Siap. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan menurut pengetahuan saya menurut pengetahuan dan saya keahlian saya dan keahlian saya dengan sebenar-benarnya. dengan sebenar-benar Tiada lain daripada yang sebenarnya. tiada lain daripada yang sebenar. Tugas silakan kembali, ahli silakan maju untuk memeriksa DAP-nya. Saudara, apakah ini akan saudara? Benar. Apakah ada yang lagi? Tidak. Baik, silakan kembali. Baik, pada saudari ahli, bisakah saudari jelaskan sebelumnya mengenai latar belakang pendidikan saudari? Pendidikan terakhir saya adalah Master of Science di salah satu universitas di Britania Raya. Sudah berapa kali saudari ahli memberikan keterangannya sebagai ahli dalam persidangan? Sudah 10 kali yang mulia. Lalu, apa yang saudari ketahui mengenai perkara ini dan bagaimana pendapat saudari? Baik, saya simpulkan bahwa kasus perkosaan merupakan kasus yang bermotif pada penguasaan nafsu seksual, di mana sang pelaku melampiaskan nafsunya pada sang korban dan beranggapan bahwa sang korban tidak berani melawannya karena terdapat sebuah ancaman. Menurut saudari, apa saja akibat yang dialami korban dari pemerkosaan? Berdasarkan pengetahuan saya, dampak fisik yang terjadi dapat berupa memar, pendarahan, infeksi saluran kemih, tumor rahim, HIV, sifilis, gonorrea, dan bahkan kehamilan. Apakah kasus pemerkosaan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat ditoleransi? Tidak, karena selain dampak fisik yang saya sebutkan tadi, korbannya juga dapat mengalami trauma yang berkepanjangan. Baik. Penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Izin untuk menampilkan alat bukti nomor 4, hasil surat visum RTP milik Kera Regina yang melakukan diberikan ke Panitera. Panitera, mohon dibantu. Baik. Baik, pada saudari ahli, bisakah saudari jelaskan hasil surat visum RTP milik Kera Regina tersebut? Baik, surat visum nomor 4 atas nama Kera Regina menyatakan bahwa terdapat luka pada lengan berupa memar merah keunguan, pada pangkal paha berupa memar biru keunguan, pada leher berupa 2 garis cakaran kuku,
dan pada pelipis berupa memar kemerahan yang biasanya terjadi akibat kekerasan dalam melakukan hubungan seksual. Namun ada beberapa kasus yang jarang terjadi, yaitu akibat kecelakaan. Namun apabila kecelakaan terjadi, terdapat beberapa bagian yang turut memar. Selain itu, terdapat kemerahan pada mulut alat kelamin dan robekan pada selaput darah di arah jam 3 dan jam 9, seperti pada contoh gambar berikut. Yang biasanya terjadi akibat kekerasan dalam melakukan hubungan seksual atau perkosaan. Baik, apakah sudah jelas artinya hasil visum tersebut dikarenakan perkosaan? Ya, sudah jelas. Baik, cukup dari kami yang mulia. Baik, penasihat hukum, apakah saudari ingin mengajukan pertanyaan? Iya yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudari ahli, menurut saudari, apakah selaput darah bisa robek selain adanya hubungan seksual? Seperti olahraga yang berlebihan mungkin? Menurut pandangan koreksi, pada dasarnya selaput darah memiliki konfigurasi yang bervariasi dan dapat berubah sebelum terjadinya hubungan seksual. Akan tetapi selaput darah tidak dapat berubah sekalipun karena olahraga yang berlebih, kecuali pada pergerakan berlebih atlet gimnastik atau penergalan. Namun di samping itu kami menemukan laserisasi dengan memar terkait di posisi arah jam 3 dan jam 9 pada selaput darah, sehingga dapat kami simpulkan bahwa sobekan tersebut terjadi akibat kekerasan dalam hubungan seksual atau perkosaan. Cukup dari kami yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada saudari ahli, silakan ambil identitas terlebih dahulu. Dan karena saudari ahli telah memberi keterangan di persidangan, ahli dapat duduk di tempat yang telah disediakan. Dan berdasarkan pasal 167 ayat 3 KUHP, saksi dilarang bercakap dengan saksi lain. Mengerti? Mengerti yang mulia, akan tetapi saya mohon izin tidak dapat melanjutkan persidangan ini karena terdapat sebuah urusan selanjutnya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara terdakwa, silakan duduk kembali di tempat yang telah disediakan. Baik, pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penuntut umum telah selesai. Kini, waktunya kita akan memeriksa alat bukti dan barang bukti dari penasihat hukum. Penasihat hukum butuh berapa lama untuk menyiapkannya? 7 hari ya, mulia. Namun, karena saksi adaptan merupakan saksi mahkota yang dilakukan penuntutan secara terpisah, maka kami minta bantuan kepada penuntut umum agar menghadirkan saksi tersebut. Bagaimana penuntut umum? Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, dengan demikian sidang akan ditunda 7 hari ke depan, yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 dengan agenda pemeriksaan alat bukti dari penasihat hukum. Para penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya dan pastikan terdakwa tetap dalam rumah tahanan. Mengerti? Mengerti ya, mulia. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana perkosaan dengan nomor register perkara PDM strip 212-B/2/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan ini sidang akan dibuka dan tetap terbuka untuk umum. Silakan duduk. Terima kasih. Selamat siang saudara terdakwa. Selamat siang. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, agenda sidang kita pada hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penasihat hukum. Penasihat hukum, apakah sudah siap dengan alat bukti dan barang buktinya? Sudah yang mulia. Pada hari ini kami akan menghadirkan 1 orang saksi dan 1 orang ahli beserta alat bukti secara patut dan sah di ruang persidangan. Baik, saudara terdakwa, silakan duduk kembali tempat yang telah disediakan. Penasihat hukum, siapakah saksi pertama akan dihadirkan? Saksi pertama adalah saksi mahkota, yaitu saksi Adam Karas yang mulia. Baik, hadirkan ahli penasihat. Sudah, tolong hadirkan saksi Adam Karas ke rumah persidangan. Siap. Saksi siap yang mulia. Baik, tugas lain kembali. Saksi silakan duduk. Terima kasih, mulia. Selamat siang, saudara saksi. Siang yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini. Saudara dalam keadaan tertekan? Tidak yang mulia. Sebelumnya, saudara sudah pernah di BAP? Sudah yang mulia. Baik, majelis hakim akan menunjukkan identitas terlebih dahulu. Nama lengkap? Adam Karas. Tempat dan tanggal lahir? Jakarta 9 Juni 1978. Umur saudara? 43 tahun. Jenis kelamin laki-laki dan berkebangsaan Indonesia, benar? Benar yang mulia. Tempat tinggal? Jalan Sinet 3 nomor 1 Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Agama?
Islam. Pekerjaan saudara? Editor. Pendidikan terakhir? S1. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Mengenal yang mulia? Mempunyai hubungan keluarga saudara atau sudah menikah dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Hubungan pekerjaan? Ya yang mulia. Baik, sebelum saudara saksi memberi keterangan di persidangan, saksi wajib diambil sumpahnya terlebih dahulu. Mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan. Baik, kepada saksi dipersilakan untuk berdiri, lalu ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Petugas, mohon dibantu. Siap. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Petugas silakan kembali, saksi silakan maju untuk memeriksa BAP. Benar yang mulia. Dan yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara tahu tujuan Anda di persidangan ini? Ya tahu yang mulia. Saya di sini dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai kasus pemerkosaan. Hubungan seperti apa yang Anda miliki dengan terdakwa? Saya dan terdakwa hanya sebagai rekan kerja. Bisa Anda jelaskan tugas Anda sebagai apa? Saya bekerja sebagai editor di PTJ Model dan bertanggung jawab hasil pemotretan yang diterbitkan oleh PTJ Model. Baik, penasihat hukum, silakan lanjutkan pertanyaan. Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum bahwa Anda melakukan percakapan dengan klien kami dan Anda revisi. Saksi melakukan hubungan seksual dengan korban yang sengaja. Apa rencana itu terjadi? Oh, jadi rencana itu. Jadi itu hanya bicara laki-laki saja Bapak dan Ibu. Saya di hotel yang melakukan pemotretan. Saya itu pusat penjudian seperti Bapak. Baik, saudara Ayam Karas, berdasarkan kenyataan di sini bahwa klien kami memberikan minuman yang berisi Tampazepam. Apakah Anda mengenai hal tersebut? Ya, saya mau mengetahui hal itu. Memang Pak Julian memberikan minuman kepada Ferdi kita yang sebelumnya saya berikan kepadanya. Oh, berarti klien kami hanya makan saja ya? Cukup dari kami yang mulia. Penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih kepada saudara saksi, saudara Dangkaras ya. Sebelum pemotretan dimulai, terdakwa memberikan minuman kepada korban beserta saksi dan saksi-saksi lainnya. Setelah itu, setelah meminum minuman yang terdakwa berikan, korban merasakan rasa mual, pusing dan kantuk. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, kemana Anda setelah itu Anda kemana? Jadi begini, saya dan Ender Frisky hanya disuruh Pak Julian membawa keluar saksi Isminau dan Sifat Azhara. Kejadian menjadi isinya pada Ferdi kita, saya tidak tahu. Mengapa Anda tidak membawa korban bersama dengan saksi lainnya keluar kamar? Ya seperti yang tadi saya bilang ini. Saya hanya disuruh Pak Julian membawa keluar saksi Isminau dan Sifat Azhara. Oh, jadi benar Anda meninggalkan seorang wanita yang sedang tidak sadarkan diri hanya berdua dengan laki-laki dewasa di dalam kamar? Cukup dari kami yang mulia. Baik, saudara terdakwa apakah tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baik, saksi silakan ambil ijazah terlebih dahulu. Dan karena saksi telah memberi keterangan di persidangan, saksi dapat duduk di tempat yang telah disediakan. Dan berdasarkan pasal 167 ayat 3 KUHP, saksi dalam bercakap-cakap dengan saksi lain. Mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan. Terima kasih mulia. Penasihat hukum, siapa saksi selanjutnya dihadirkan? Saksi berikutnya adalah ahli psikiater yang mulia. Baik, hadirkan ahli yang dimaksud. Juga setelah hadirkan saksi ahli psikiater di muka persidangan. Siap. Ahli siap yang mulia. Baik, tugas silakan kembali. Ahli silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Selamat siang saudara ahli. Selamat siang yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saya dalam keadaan sehat dan siap yang mulia. Saudara dalam keadaan tertekan? Tidak yang mulia. Sebelumnya saudara sudah pernah di BAP? Sudah. Baik, majelis hakim akan tunjukkan identitas terlebih dahulu. Nama lengkap? Dio Rizky Kurniawan. Tempat dan tanggal lahir? Yogyakarta 15 September 1981. Umur? 40 tahun. Jenis kelamin laki-laki dan berbahasa Indonesia. Benar? Benar. Tempat tinggal? Jalan Raya Menteng nomor 31 Jakarta Pusat. Agama? Islam. Pekerjaan saudara? Dokter spesialis kejiwaan di salah satu rumah sakit di Jakarta.
Pendidikan terakhir. Doktorat? Apakah saudara ahli mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Baik, sebelum ahli dia memberi keterangan di muka persidangan, ahli wajib diambil sumpahnya terlebih dahulu. Mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Silakan. Baik, saudara ahli dipersilakan untuk berdiri ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Tugas, mohon dibantu. Siap. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan menerangkan. Bahwa saya akan menerangkan. Menurut pengetahuan saya. Menurut pengetahuan saya. Dan keahlian saya. Dan keahlian saya. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada sebenarnya. Tugas silakan dibagi. Ahli silakan maju untuk memeriksa BAP-nya. Baik, kepada saudara ahli, bisakah saudara jelaskan sebelumnya mengenai latar belakang pendidikan saudara? Pendidikan terakhir saya doktorat di salah satu universitas di Yogyakarta. Sudah berapa kali saudara ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan? 12 kali. Apakah saudara tahu tujuan saudara ada dalam persidangan hari ini? Tujuan saya datang ke sini untuk menjelaskan terkait kasus pemerkosaan yang diharapkan dapat membantu persidangan ini. Menurut saudara, saat seseorang melakukan perkosaan, apakah karena adanya gangguan psikis? Sejauh yang saya pahami, pemerkosaan dapat dilakukan oleh siapapun terlepas apakah dia memiliki gangguan psikis maupun tidak memiliki gangguan psikis. Penasihat hukum, silakan lakukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Yang Mulia. Saudara ahli psikiater, menurut saudara, apakah wajar seorang mempunyai nafsu untuk bersetubuh dengan wanita atau orang lain yang memakai baju yang sangat terlalu terbuka? Itu sangat wajar, sebab ketika seorang pria melihat wanita pakai pakaian seksi, libido pria akan meningkat, lalu menjadi rangsangan, dari rangsangan itulah pikiran pria akan kemana-mana. Kemudian dari pikiran kemana-mana itu, kenapa pemerkosaan dapat terjadi? Jadi secara tidak langsung, pakaian wanita merupakan faktor pemicu atau kami sebut faktor kriminogen. Oh, berarti wajar ya jika laki-laki mempunyai nafsu untuk bersetubuh dengan perempuan jika perempuan itu memakai pakaian yang terlalu terbuka. Baik. Saudara ahli, menurut saudara, apakah depresi itu dapat menyebabkan suatu halusinasi? Depresi dapat menyebabkan halusinasi jika ditemui gejala psikotik. Pada pengidap depresi dengan gejala psikotik, depresi sudah sangat berat yang dapat menyebabkan halusinasi. Kemudian halusinasinya itu biasanya menjadikan diri sendiri atau bahkan mendorong dia untuk melakukan bunuh diri. Cukup dari kami, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah tanggapan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, ahli silakan ambil identitas terlebih dahulu dan karena ahli telah memberi keterangan di muka persidangan, ahli dapat duduk di tempat yang telah disediakan. Dan berdasarkan pasal 167 ayat 3 KUHP, ahli dilarang bicara dengan saksi-saksi lain. Mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara terdakwa, silakan duduk kembali di tempat yang telah disediakan. Baik, Yang Mulia. Silakan. Terdakwa, apakah benar Anda Direktur Operasional di PT DJM? Benar, Yang Mulia. Bisa Anda jelaskan tugas Anda sebagai apa? Saya sebagai Direktur PT DJM dan tugas saya sebagai Direktur yaitu yang pertama saya merencanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional perusahaan. Yang kedua, saya mengawasi dan menentukan semua kebutuhan operasional perusahaan. Yang ketiga, saya bertanggung jawab penuh pada proses operasional perusahaan. Sekian. Baik, penuntut umum, silakan dengan pertanyaan. Terima kasih Mulia. Mohon izin majelis hakim menampilkan barang bukti nomor 6 yang berisi foto hasil dari rekaman CCTV yang telah kami titipkan di bagian panitera. Panitera kami bantu. Baik. Saudara terdakwa Anda lihat di sana. Benar. Pada tanggal 16 Mei 2021 Anda melakukan sesi pemotretan di Hotel Maraja. Iya benar. Pada tanggal itu saya memang ke Hotel Maraja, tapi hanya untuk melakukan pemotretan saja. Tapi berdasarkan pernyataan korban, Anda mengancam korban untuk melakukan hubungan seksual padanya dan Anda mengancam korban untuk menyebarkan video itu ke akun komersial. Benar? Tidak, itu tidak benar. Benar tidak melakukan. Karena berdasarkan pernyataan korban Anda Orang bener gue. Menurut Anda, Yang Mulia, penuntut umum telah menyudutkan klien kami. Keberatan ditolak. Terdakwa silakan lanjutkan. Izin Yang Mulia, saya tidak pernah memaksa Vera. Memang Veranya sendiri yang melakukannya dengan saya. Mungkin saya rasa Veranya sendiri yang ketagihan sama saya. Mohon pertimbangannya Yang Mulia. Baik, penuntut umum, apa ada pertanyaan lain? Tidak ada Yang Mulia, cukup dari kami. Baik, penasihat hukum silakan lanjutkan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara Julian Stefan,
Berdasarkan dakwaan penuntut umum, terdapat percakapan telepon antara saudara, saksi Adam Karas, dan saksi Andra Rizky. Apakah benar Anda merencanakan melakukan hubungan seksual dengan korban? Iya, tapi itu cuma rencana doang dan semua itu belum terwujud, nggak jadi. Oh, berarti tidak hanya rencana ya. Majelis Hakim, izin menampilkan barang bukti nomor 7 yang berisi bukti pekerjaan tangan Zefam dan yang sebelumnya kami titipkan kepada panitera. Di sini ada bukti pembelian sebelum Anda pergi ke hotel. Jika dihubungkan dengan pertanyaan saksi isi bahwa Anda memberikan minuman yang membuat saksi yang korban tidak sadarkan diri, bisa tolong dijelaskan? Oh iya, saya memang beli obat tersebut karena keperluan saya, dikarenakan saya sering insomnia atau ya susah tidur gitu. Dan satu hal, saya nggak merasa mencampurkan obat tersebut ke dalam minuman mereka. Pada saat di hotel, saya hanya mempersiapkan peralatan untuk foto saja. Udah gitu doang. Oh, berarti obat itu untuk saudara saja ya? Baik. Cukup dari kami yang mulia. Baik, dengan ini pemeriksaan perkara telah selesai dan agenda selanjutnya adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Penuntut umum bertugas berapa lama tuntutannya? 7 hari yang mulia. Baik, dengan ini sidang akan digelar 7 hari ke depan, yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Kepada penuntut umum diperintahkan untuk tetap hadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya dan pastikan terdakwa tetap dalam tahanan. Mengerti? Mengerti yang mulia. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana perkosaan dengan nomor register perkara PDM Strip 212-B-2-2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan tetap terbuka untuk umum. Silakan duduk. Terima kasih. Selamat siang saudara terdakwa. Selamat siang, Bu. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, Bu. Baik, agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Sudah siap yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan. Surat tuntutan register perkara nomor PDM Strip 112-P-1-1-7-1-2022. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. A. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. B. Status penangkapan dan penahanan dianggap telah dibacakan. C. Dakwaan dianggap telah dibacakan. 3. Fakta-fakta persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan bukti sebagai berikut. A. Keterangan saksi-saksi dianggap telah dibacakan. B. Keterangan ahli dianggap telah dibacakan. C. Keterangan terdakwa dianggap telah dibacakan. D. Alat bukti surat. 1. Surat perjanjian kontrak 6 bulan dengan nomor 021-M-3-2021-DJM. 2. Surat hasil visum et repertum nomor BLP-28-11-Vera Regita. E. Petunjuk bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat 2, petunjuk dapat diperoleh dari A. Keterangan saksi, B. Surat, C. Keterangan terdakwa, F. Barang bukti dianggap telah dibacakan. 3. Analisis fakta dianggap telah dibacakan. 4. Analisis yuridis. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan. Sebagaimana telah diuraikan, terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan yang disusun secara subsidi. Unsur-unsur pasal 285 KUHP tindak pidana perkosaan adalah A. Unsur barang siapa dianggap telah dibacakan. Dengan demikian, unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan patut dan menurut hukum. B. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dianggap telah dibacakan. Dengan demikian, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan telah terbukti secara sah dan menurut hukum. C. Unsur memaksa dianggap telah dibacakan. Dengan demikian, unsur memaksa telah terbukti secara sah dan menurut hukum. D. Unsur bersetubuh dianggap telah dibacakan. Dengan demikian, unsur bersetubuh telah terbukti secara sah dan menurut hukum. E. Unsur di luar perkawinan dianggap telah dibacakan. Dengan demikian, unsur di luar perkawinan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Tuntutan pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana terhadap terdakwa, perkenankanlah kami mengajukan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagai bagian dari pekerjaan dan mata pencariannya. 2. Terdakwa berkelit-kelit dalam memberikan keterangan di persidangan. 3. Terdakwa tidak kooperatif selama proses pemeriksaan di persidangan. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa belum pernah dihukum atau dijerat hukum sebelumnya. Menuntut
sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan subsidi 9 tahun kurungan. 3. Menyatakan barang bukti dianggap telah dibacakan. Untuk selanjutnya, tetap terlampir pada berkas perkara 1 menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian untuk pidana ini kami sampaikan dan kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 1 Maret 2022. Semoga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili dan memutus perkara aku diberikan kekuatan hati dan keteguhan iman dalam memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Jakarta, 18 Maret 2022, untuk Umum Jaksa Negeri Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut 1 Sheila Irawan SMA dan Jaksa Penuntut 2 Aditya Indra Bahari SMA. Terima kasih. Baik, agenda sidang berikutnya adalah pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum. Penasihat hukum butuh waktu berapa lama penyampaiannya? 7 hari yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang akan ditunda 7 hari ke depan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum. Kepada penuntut umum diperintahkan untuk tetap hadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya dan pastikan terdakwa tetap dalam tahanan. Mengerti? Mengerti, yang mulia. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana perkosaan dengan nomor register perkara PDM Strip 212-B-2-2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan tetap terbuka untuk umum. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Selamat siang saudara terdakwa. Selamat siang yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, mulia. Baik, agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum. Penasihat hukum, apakah sudah siap? Sudah yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Pembelaan atas tuntutan pidana penuntut umum nomor register perkara PDM strip 112-EP-1-EP-1-EP-1-1-2022. Identitas terdakwa diharapkan dibacakan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin yang kami hormati, kami di penasihat hukum terdakwa tidak akan mengulang dan menguraikan kembali secara detail mengenai keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, karena semuanya secara lengkap telah tercantum dan terang jelas dalam berita acara sidang. Setelah kami membaca dan menyimak tuntutan penuntut umum, kami penasihat hukum terdakwa dengan ini menyatakan tidak sepaham dan tidak sependapat atas tuntutan pidana yang dituduhkan kepada klien kami. Mengenai unsur-unsur yang ditanggapi oleh penuntut umum, 1. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahwa penuntut umum mengemukakan pembuktian unsur kekerasan atau ancaman kekerasan hanya berdasarkan uraian surat dakwaan tanpa menyajikan dan menguraikan bukti-bukti yang ada dalam persidangan. Bahwa saudara penuntut umum terlalu tergesa-gesa dan ceroboh dalam menyebutkan terdakwa Julian Ilham SMM sebagai penanggung jawab atas kekerasan, ancaman kekerasan yang sebenarnya terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terpenuhi pada pasal 285 KUHP yang dituduhkan kepada terdakwa, karena terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal ini, dan apabila satu unsur tidak terbukti, maka dakwaan tuntutan harus dibatalkan dan dihukum. 2. Unsur memaksa dalam uraian penuntut umum yang menyatakan bahwa adanya pengancaman menyebarkan video hubungan seksual antara korban dan terdakwa di akun komersial, kami tidak sepakat atas uraian tersebut karena tidak ada bukti bahwa terdakwa Julian mengancam korban untuk menyebarkan video hubungan seksual. Dengan demikian, unsur memaksa tidak terpenuhi pada tindak pidana perkosaan yang disangkakan pada terdakwa karena terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut. 3. Unsur bersetubuh. Kami tidak setuju dengan saudara penuntut umum bahwa apa yang telah dialami oleh korban merupakan kesalahan terdakwa, karena jika perkosaan sudah dilakukan lebih dari 2 bulan, maka hasil visum tidak bisa dipastikan, hanya bisa diperiksa selaput darahnya masih robek atau utuh. Dengan demikian, unsur bersetubuh tidak terpenuhi pada tindak pidana perkosaan yang disangkakan pada terdakwa karena terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut. Berdasarkan pembahasan dari di atas, kami berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, saudara dan para hadirin yang kami hormati, setelah memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, kami tim penasihat hukum terdakwa Julian memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Primer, 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. 2.
2. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum atau setidak-tidaknya melepaskan diri dari tuntutan hukum. 3. Memulihkan segala hak terdakwa dalam pengakuan, kedudukan, nama baik serta harta dan martabatnya. 4. Biaya perkara dibebankan kepada negara atau subsidi. Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku, ex aequo et bono, dan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Jakarta, 28 Maret 2022. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Esther Werma Saubun SHMH, Arlando Yudhistira SHMH. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, penuntut umum, apakah Anda akan mengajukan replik? Tidak, Yang Mulia, kami tetap pada tuntutan kami. Baiklah, bagaimana penasihat hukum? Apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Baik, dengan ini pemeriksaan perkara telah selesai dan ditutup. Majelis hakim membutuhkan waktu 1 minggu untuk menyusun putusan. Kepada saudara terdakwa, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan? Saya ingin keputusannya seadil-adilnya, Yang Mulia. Baik, dengan ini sidang akan ditunda 1 minggu ke depan. Agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Kepada penuntut umum, diperintahkan untuk tetap hadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya dan pastikan terdakwa telah dalam rumah tahanan. Mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana perkosaan dengan nomor register perkara PDM Street 212/P-2/2022/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan tetap terbuka untuk umum. Silakan duduk. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang saudara terdakwa. Selamat siang, Yang Mulia. Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Kepada semuanya harus memperhatikan putusannya. Majelis hakim sampaikan. Putusan nomor PDM 212/P-2/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sama terdakwa. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Status penahanan dianggap telah dibacakan. Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya Esther Werma Saubun SHMH dan Arlando Yudhistira SHMH, penasihat hukum dari Law Office of Werma Saubun & Partners. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2021 bertindak sendiri maupun bersama-sama yang didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dengan nomor register perkara 201/B/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan negeri tersebut dianggap telah dibacakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim Anggota 2. Menimbang bahwa terdakwa oleh jaksa penuntut umum telah didakwakan dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap dakwa jaksa penuntut umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya melalui penasihat hukumnya telah mengajukan ekstensi atau keberatannya pada tanggal 11 Februari 2022 yang telah dihapus oleh majelis hakim dalam putusan selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan maka jaksa penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut dan seterusnya. Menimbang bahwa di persidangan jaksa penuntut umum pula telah mengajukan barang bukti sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ke persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dan seterusnya. Menimbang bahwa terdakwa oleh jaksa penuntut umum didakwakan secara subsidiaritas di mana pada dakwaan primer terdakwa didakwa melanggar pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Pada dakwaan subsidiar terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum melanggar pasal 286 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah merupakan dasar pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim menjadi terikat terhadap surat dakwaan tersebut. Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara subsidiaritas, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer. Pasal 285 KUHP tentang perkosaan yang unsur-unsurnya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Baik, saudara terdakwa silakan berdiri. Wali, 1. Menyatakan terdakwa Julian Ilham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Setiap orang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau sebagaimana diatur pada pasal 285 Kitab Undang-Undang Pidana Tindak Pidana Perkosaan sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Julian Ilham dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan dikurungi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan subsidiar 9 tahun kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa yang telah dibacakan. 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
sebesar Rp5.000. Demikianlah isi putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh kami, Yahya Ihsan Yahya SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Nisrina Sausan SHMH dan Ahda Askia SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Isaura Salsabila Rifani Esa sebagai panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Sheila Irawan SHMH dan Aditya Indra Bahari SHMH selaku penuntut umum, terdakwa dan Esther Warma Saubun SHMH dan Arlan Yudhistira SHMH selaku tim penasihat hukum. Jakarta, 11 April 2022. Hakim Ketua Sidang Yahya Ihsan Yahya Hakim anggota 1, Nisrina Sausan SHMH dan Hakim anggota 2, Ahda Askia SHMH. Silakan duduk. Demikianlah putusan yang dibacakan pada tanggal 5 April dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh penuntut umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukum terdakwa Jakarta Selatan tanggal 5 April 2022. Demikianlah sidang perkara tindak pidana perkosaan. Adapun hak terdakwa berdasarkan pasal 196 ayat 3 KUHP yaitu A. Hak untuk segera menerima atau menolak putusan. B. Hak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan. C. Hak meminta penangguh pelaksanaan putusan dalam tengah waktu yang ditentukan oleh undang-undang. D. Hak meminta diperiksa perkara dalam tingkat banding. E. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dalam tengah waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini. Apa saudara terdakwa akan mengajukan banding? Saya dengan tim penasihat hukum saya akan segera mengajukan banding. Bagaimana penuntut umum? Ya, yang mulia, kami menerima putusannya. Baik, apabila ingin mengajukan banding, perlu didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggang waktu 7 hari sejak sidang menerima putusan. Dengan ini, sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim pada persidangan ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Panitera, silakan lanjutkan. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Penuntut umum dan penasihat hukum silakan keluar dari ruang persidangan. Demikianlah simulasi persidangan yang kami tampilkan hari ini. Kami dari tim Soul Justisia mengucapkan terima kasih. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Fiat Justisia Rawat Kailun. Hendaklah keadilan ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.